Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam sahabat Facebook, sahabat YouTube, dan juga sahabat Sama dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Inspiring Without Eyes dari kami, komunitas Sahabat Mata. Ada saya Taufik, Saya Ayu. Saya Lina. Saya Putri. Saya Fitri. Nah, ini dengan formasi yang berbeda ya sahabat ya. Dan baru kali ini 5 orang perempuan semua. Dulu pernah ya? Pernah. Cuma formasinya berbeda. Iya. Nah, di Sabtu malam kali ini kita punya tema yang sangat menarik. Apa itu temanya? Iya. Monggo yang punya tema. Ya, apa temanya malam Di ini? tanggal 1 ya. Tanggal 1. Ini temanya aku pun juga bisa. Oke, 1 apa Fit? September, Oktober ya. Belum bisa move on ya. Selamat tinggal September. Oke. Di Sabtu malam 1 Oktober 2022 kita ambil tema Aku Pun Bisa. Apa itu maksudnya? Jadi tuh pertama kita percaya bahwa kita tuh bisa. Apapun yang orang lain lakuin, tidak ada yang namanya terbatasan atau apapun. Kita itu istimewa, maka kita mengambil tema aku pun juga bisa. Karena saya percaya bahwa teman-teman di sini itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Oke, suatu spirit yang luar biasa di awal bulan Agustus. Aduh, nggak bisa mohon Kan merdeka gitu loh kalau Orang semangat ya Mbak. September ceria. Oke, tema di awal bulan Oktober, Aku Pun Bisa. Cukup menarik ya, tadi sedikit cuplikan yang Fitri sampaikan. Aku jadi penasaran ya. Untuk mengambil tema kayak gitu, pasti kan mungkin pernah ada sesuatu hal yang mungkin pernah kamu alami, atau teman-teman juga mungkin pernah mengalami. Ini ya lebih ke apa namanya? Kalau mereka bisa, aku pasti bisa. Apakah pernah merasakan kayak underestimate, diremehkan sama orang lain gitu? Yes. Karena disabilitasnya. Pernah sekali. Dan itu akhirnya membuat kamu untuk mengambil tema ini. Iya. Oke. Pernah sekali, sangat pernah. Oh. Tapi efeknya apa sih kalau diremehin kayak gitu? Apakah sampai ini ya, yang namanya manusiawi ya? Kalau diremehin kan pasti ada rasa kan ya. Drop. Terus gimana cara kamu menyemangati dirimu sendiri gitu? Kalau saya mah nggak drop ya. Tapi kalau saya mikir gini, mereka merendahkan saya pada suatu ketika. Ini kalian sharing juga ya. Saya kan lulus dari SMP. Seketika itu ada orang yang bilang, apakah kamu itu berani buat melanjutkan ke sekolah inklusi? Semampu apa kamu, sehebat apa kamu, apakah kamu benar-benar memiliki bekal untuk ke jenjang yang lebih tinggi? Dan di tempat itu ada orang yang disabilitas. Apakah kamu sudah siap untuk dibenturkan hal-hal yang mungkin kata-kata orang lain yang begitu mungkin pedas ya? Jadi bagaimana kamu cara menghadapinya? Suatu ketika saya dikatakan seperti itu. Tapi saya berpikir, satu sisi saya hampir down, tapi satu sisi saya ingin membuktikan bahwa apa yang mereka katakan apakah benar, apakah tidak. Cukup tajam sekali ya pertanyaan orang-orang kayak gitu. Tapi ini sih tergantung dari kitanya kayak gitu ya, sudut pandangnya kita untuk menjadikan Picuan. mau jadikan penyemangat ataukah kayak aku bakal seperti ini, nah kayak gitu loh. Mungkin dari antara Mbak Putri, kemudian Lina sama Ayu pernah merasakan hal yang sama kah? Pasti lah Mbak. Wah, pasti. Gimana Mbak Putri? Bagaimana Mbak Putri?
Gimana nih? Pasti pernah di saat mengalami hal yang seperti itu juga, Mbak. Gimana rasanya, Mbak? Ya sakit lah. Sesakit apa, Mbak? Coba dijelaskan. Intinya kan gini, Mbak, ibaratnya kita jadi merasa diasingin gitu, Mbak, dengan orang-orang yang non kan. Jadi makanya rasa minder itu jadi ada. Iya. Ya kan, pasti kan ada. Dan itu jadi merasa nggak bermanfaat di hidup gitu, Mbak. Jadi ya untuk menginikannya kita harus dari diri sendiri, Mbak. Iya, betul sekali. Betul sekali. Karena bagaimanapun ya, ketika kita diremehin, ketika kita dibully, kayak dijatuh-jatuh itu sangat ngefek sekali Iya, ke mental ya, mental. ngefek banget loh itu. Mungkin ya awalnya kita tuh orang pemberani, berani mencoba, karena di kayak gitu itu jadi ragu sendiri loh ya Iya, benar. sama diri kita itu. Nah, jadi itu juga menjadi suatu pembelajaran bagi kita juga. Mungkin stop, jangan seperti itu ya. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Kemudian juga jangan menjatuhkan teman-teman kayak gitu Mental ya. orang. Karena itu efeknya luar biasa sekali. Dan juga satu hal yang aku yakin itu, apapun yang kita lakukan itu tuh akan balik lagi gitu loh ke diri kita. Iya kan ya? Benar. Kalau kita ngasih energi positif ya baliknya positif juga. Kalau kita kayak gitu sama teman kan nanti juga nggak tahu nanti apa yang akan balik gitu kan. Terus Ayu sama Lina gimana nih? Ayo mau siapa dulu? Di bahasa Jawa ini mau Ayu siapa dulu dulu? deh. Siapa itu? Aku pengen Ayu deh. Oh iya. Oke. Ya kalau aku sih pernah dulu diramain, masa emang kamu bisa mandiri gitu, terus teman-teman kamu bisa ngikutin sekolah di inklusi, kan kamu kekurangan gitu, tapi aku yakin aku pasti bisa seperti teman-teman yang lain gitu. Oke. Ya sama ya. Kalau ini gimana nih? Pernah ya udah ditanyakan seperti itu, cuma kalau bedanya kan kalau teman-teman ini seperti Fitri sama Ayu ini kan dalam hal sekolah ya. Nah kalau saya itu dalam kegiatan aktivitas rumah nih, seperti bersih-bersih, nyuci apa kayak gitu ya. Ya mungkin namanya di desa juga orang-orang masih awam ya dengan difabel. Apalagi difabel di desa saya cuma saya ini kayak gitu kan. Minoritas. Jadi mana mungkin sih kamu bisa ini kayak gitu. Saya kan jadi ngerasa gemes lah ya, Iya. jadi ingin buktiin ya aku bisa sih kayak gitu. Ya sih, karena stigma masyarakat ya itu memandang disabilitas tuh lemah, orang yang perlu dikasihani itu masih sangat-sangat menempel gitu loh di diri kita. Jadi ya bagaimana caranya kayak kita ngasih bukti ke mereka. Jadi kita yang mulai aktif ngajak duluan, mungkin ikut nimbrung, ikut gabung sama masyarakat. Jadi ketika mereka tahu kita siapa, tunanetra itu kayak gimana, nah barulah mereka tahu, oh ternyata tunanetra bisa kayak gini. Oh ternyata Lina bisa apa yang Lina kalau di rumah Lina. Biasanya aku sering lakuin itu nyuci piring, jemur baju, sama kalau nyapu sih jarang ya. Nah itu kan pasti orang kalau melihat kan juga ternyata bisa ya, gitu kan ya. Oke, kita mau kembali ke tema tadi, aku pun bisa. Menurut kamu nih Fit, wah sebagai narasumber sebagai narasumber di malam hari ini, bagaimana sih kiat-kiatnya untuk tetap bisa mewujudkan ya, tetap bisa membuktikan kalau aku pun bisa, meskipun dihantam dengan diremehkan, mungkin dibully juga, dijatuhkan, gimana kiat-kiatmu Fit? Kita berpikir aja bahwa semua itu jika kita terbentur maka suatu saat akan terbentuk. Dalam arti setiap apa ya, justru orang itu kalau direndahin terus apa yang kita alami seperti itu, kita punya prinsip bahwa terpuruk itu kita punya pilihan. Kalau kita milih terpuruk ya akan terpuruk, jika kita ingin bangkit pasti akan bangkit. Hidup adalah pilihan. Iya, Oke. esok atau nanti adalah pilihan kita. Oke. Berarti masa depan
adalah yang iya, menentukan. orang lain tidak bisa mau Oke. apapun yang terjadi, Oke. hanya Tuhan yang tahu. Ada lagi Fitri? Sudah. Nanti kalau terlalu banyak jadi kata-kata motivasi. Iya, tapi nggak masalah sih. Motivasi teman-teman dimanapun berada kan. Oke, kalau kalian ada nggak kiatnya yang mungkin yang berbeda sama Fitri? Gimana kita biar tetap bisa menunjukkan kalau kita tuh bisa atau punya pemikiran yang lain? Mungkin kita itu bisa, satu kita harus dibuktikan ya, dan yang kedua kita juga butuh lah seseorang yang memberi kita semangat, memberi kita dukungan. Support system. Iya, support system itu Kalau penting memang, nggak penting ada kan banget. juga kurang kuat lah kayak gitu. Iya. Gitu sih. Terutama di keluarga, Nah, Mbak. iya, Iya, keluarga di itu keluarga, sangat lingkungan atau penting. dekat. Iya. Oke. Menurut kalian nih, harus kita yang aktif untuk apa ya, mencoba masuk, karena masyarakat kadang nggak ngerti ya kita tuh bisa apa tuh, mereka nggak ngerti gitu loh. Harus kita yang aktif atau nunggu mereka menghampiri kita? Harus kita yang Kita. aktif. Oke, Karena harus itu kan zona nyaman, itu kita harus keluar dari zona nyaman. zona nyaman. Karena kalau kita nggak mencoba aktif, Ya, kita nggak punya teman. iya, kita pasif. Pasif. Apa ya, susah banget. Pokoknya kalau dikit-dikit dibantu, suatu ya bukan ya amit-amit ya. Tidak mungkin yang membantu kita itu akan abadi hidup selamanya. Iya, betul sekali. Dan itu menjadi suatu apa ya? Ya acuan, dan banyak kan pembelajaran yang harus kita ambil dari situ juga, karena ada momen dimana benar-benar kita tuh harus bisa sendiri, ya kan? Ya kan, pasti itu ada momen, itu pasti ada momen, tinggal tunggu waktunya aja. Kayaknya waktunya sudah tepat. Udah tepat. Sudah tepat. Oke. Menurut Mufid, wah, sebagai narasumber David, apa yang sudah kamu capai selama ini untuk bisa membuktikan itu? Aku bisa loh kayak teman-teman yang lain. Tak promosiin. Ini ya, dulu tuh sempat berpikir, walaupun itu hal sepele banget, kayak masak nasi. Ya nggak apa-apa. Nah, tunanetra, orang mungkin ada yang underestimate sama kita. Apa bisa atau tunanetra masak nasi? Bagaimana dia bisa tahu nasi itu sudah masak atau belum? Jadi mereka selalu membicarakan hal itu. Biasanya di daerah rumah-rumah gitu, tetangga-tetangga kayak gitu ya. Nah, suatu ketika itu kayaknya pengalaman saya sendiri, boleh saya sampaikan hal itu. Boleh, emang kan kamu. Ini momen kamu ini. Ya, jadi suatu ketika kan saya di rumah, itu ada tetangga yang di rumah tuh mereka beli es di rumah kan, tanya, loh Fitri, kamu ngapain ambil itu panci majikom buat masak nasi? Emang kamu bisa? Coba lihat. Nah, terus dia ngeliat dari awal proses nasi yang tadinya berwujud beras sampai benar-benar itu masak jadi nasi seperti apa, mereka lihat. Nah, ternyata tunanetra juga bisa ya. Ketika waktu menggoreng loh kok gak gosong, caranya gimana? Nah, terus saya jelaskan bahwa biar tahu itu gak gosong, itu kan pasti ada itu? Aromanya. Enggak, yang buat itu loh. Solat. Nah, Sutil. sotel. Itu kan Ketahuan karena aku gak bisa masak. Nah, itu kan merasa jika masakan itu belum matang, itu kan kering tidaknya bisa diperkirakan. Jika agak ringan itu berarti belum. Jika agak berat sudah benar-benar berat itu, dan kita sutilnya tadi kita
ini pupuk-pupukan di benda tersebut sudah keras dan sudah terasa renyah, baunya sudah wow gitu. Aku jadi lapar lagi. Jadi apa namanya, itu betul-betul sudah masak. Terus apalagi aroma udang gitu. Ini jadi kemana-mana ya. Nah yang dimasak udang. Iya, oke. Mbak Putri. Ya sih, banyak orang berpikir ya kalau kita yang tunanetra ini terkadang nggak bisa masak, Mbak. Tapi kalau kita mencoba, intinya mencoba, Mbak, berani mencoba. Kalau mencoba, ya pasti bisa, Mbak. Kayak ya sama seperti Fitri juga kan, kayak menggoreng atau kayak numis atau apa gitu kan. Kita bisa mengetahuinya dari aroma. Terus dari teksturnya itu. Ini meskipun kita nggak ngelihat, pakai apa tadi? Feeling, Mbak. Nah, Pakai jadi Feeling. tek. Jangan nasi goreng. Bahasanya memang itu udangnya di tek. Udah keripik ngerip itu. Kemeripik. Oh iya. Iya. Aku baru tahu nih. Oke. Mantap. Berarti meskipun tunanetra tetap bisa masak ya. Pasti, Iya, Mbak. tetap bisa masak ya. Oke, selanjutnya gimana kalau Lina? Kira-kira udah aku pun bisa gitu loh. Masak mie, Mbak. Masak Mie apa itu? Ya mie instan kayak gitu. Kan paling mudah Yang kan. sederhana. Tinggal kita panasin airnya di kompor. Nanti kalau dikira-kira nih pakai tangan ya di atasnya kan suhunya kayak panas-panas gimana, nanti minyak celupkan atau masukkan, kita tunggu kan matang. Ini kelihatan ya, Lina suka Iya. Ayo gimana yuk? Kalau aku biasanya sih niteni telur. Kan kalau Ini pada masak semua. Bukannya ngomongnya masakan sih. Dibuka dengan masakan, Mbak, tadi. Iya. Sabtu ceria. masak apa yuk? Biasanya sih telur. Kan bisa niteni kalau udah agak atos ya, itu kan udah agak mateng. Apa itu bahasa atos? Apa ya? Udah keras. Keras. Ya, sahabat yang nggak tahu bahasa Jawa, atas itu keras. Ini berarti cuma aku yang nggak bisa masak nih guys. Bisa mbak. Bisa. Mbak. Cuma Aku yang bisa ada cuma masak mie paling. aku cuma bisanya goreng doang. Nggak bisa masak, masih banyak yang jualan di luar. Tinggal beli Yang mbak. penting menu-nya ada. Aku sih tinggal klik-klik aja. Jalan sendiri. Sekarang udah instan, Mbak. Betul-betul kan ini ya digital ya seperti. Iya. Oke. Mas operator, Ada yang apakah sudah ada yang bergabung. bergabung? Sudah ada yang bergabung, tapi belum ada yang berkomentar. Oke. Makasih selamat sudah malam. bergabung. Sama-sama dimanapun berada, mau nonton kita, bergabung bersama kita di sini. Oke, balik lagi nih Fit, ke tadi yang balik lagi kan kamu narasumbernya kan? Balik Oke. lagi ke masak gitu. Masa. Enggak. Ini enggak akan Oh, kamu oh, iya. lagi. Udah kenyang. Udah kenyang. Kenyang sama cerita masak. Kenyang dengan aroma-aroma yang Udang, Mbak. wow. Udang crispy. Lah, kok jadi dibayangin ya? Kok jadi halu, Mbak? Oke, aku pun bisa. Aku pikir ya ketika tadi aku pun bisa itu kayak lebih ke prestasi akademik kayak gitu kan, lebih ke kompetisi. Tapi ternyata ketika kita obrolin di sini tuh kita bisa itu nggak hanya di dalam segi itu saja gitu loh, tapi kita juga ke keterampilan apalagi kita perempuan ya, Iya. bisa jalanin semuanya itulah. Kira-kira nih Fit, apa sih yang sampai saat ini masih proses untuk kamu mencapainya? Kalau yang harus dicapai malah justru ini ke akademik. Oh, Wah. ke akademik. Pengennya kayak gimana emang? Di mendapat hasilnya di atas rata-rata. Oh, di atas Cum rata-rata. Oh, pengen cum laude. Iya.
Terus apa lagi, Bet? Terus ya apa namanya, emang kita percaya bahwa kita bisa, tapi tergantung proses kita. Tapi janganlah menyesali apa yang sudah ada di hadapan kita, bagaimanapun hasil dari itu. Karena apa ya, kita udah berusaha, tapi hasil akhir serahkan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu nggak sih untuk kamu mencoba meraih itu ya? Udah kerasa belum sih kayak ada tantangan yang kayak aduh berat banget ya kayak gitu? Itu benar-benar berat. Ketika kita kan pengen mencapai itu kan memang yang harus kita kerjakan, benar-benar bekerja keras itu melalui tugas kita yang harus kita jalani. Tapi tantangannya malam-malam sekali kita udah ngantuk, kita paksain untuk baca sampai-sampai teman-teman tuh bilang, Fitri kamu tidur? Enggak, aku baca. Emang tidur ya. Itu bener-bener sampai ngelotok gitu tuh gimana gitu. Udah aku coba. Udah kalau teman-teman bilang kamu tidur, aku udah kebangun, aku baca lagi. Aku nggak kuat ya ngantuk. Pokoknya aku harus bisa. Udah akhirnya ya Allah ternyata nggak kuat sendiri. Terus jam kuliah masih nanti ya, aku mulai baca lagi. Itu tantangan terberat. Kadang HP pun juga nge-lag. Oke, sahabat-sama mungkin penonton ini pada udah punya nomornya Fitri dan mau hubungi Ya, Fitri nggak capek. bisa, itu dia ceritakan handphonenya nge-lag, jadi Iya. kayak gitu deh. Mohon sabar ya. Jadi kalau di WA telepon nggak direspon, jadi Jangan sakit hati dan jangan mohon kecewa. pengertiannya gitu ya. Iya. Oke. Nah ini kamu kan sebagai mahasiswa nih, nah disabilitas lagi, gimana rasanya? Udah merasakan tugas-tugasnya kan? Sudah. Dulu awalnya tuh seperti aduh gimana ya, aku dihadapkan dengan teman-teman yang bener-bener apa ya, non disabilitas dan juga bener-bener di jurusan ini yang saya pikir tunanetra hanya saya. Dan saya pernah merasa berpikir, aduh apa aku bisa. Ternyata terima kasih sekali dengan teman-teman yang meyakinkan bahwa di jurusan yang saya pilih ini, di prodi ini, benar-benar mereka mau membantu saya kerjasamanya yang tadinya saya harus seperti apa dan apa yang harus bisa saya lakukan ketika di kelas, apapun yang harus saya presentasikan. Itu benar-benar ternyata tidak ada yang tidak mungkin, tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Dan akhirnya bisa juga ya, Iya, bisa kuliah sampai sekarang. Udah merasakan rasanya presentasi? alhamdulillah. Sudah. Ya begitu. Kan masih semester 1 ya, Iya. Mbak Putri ya. Iya, benar. Tapi Semester bahagia. 1. Semester 1. Tapi masih. Nanti baru kerasa semester 3. Nah, itu. Berat banget Mbak. Ya, itu Tak ada yang berat ketika kita jalan saja. Nah, itu masih berproses itu. Oke, nah kalau Ayu gimana? Kan Ayu juga mahasiswa baru sama-sama lagi. kan kalian berdua. Siswi ya. Oh iya, Oh iya mahasiswa. siswi. Iya, mahasiswi, pas iya, lebaran, bener. iya. Ya, Gimana? rasanya sih berat banget ya, apalagi masuk ke PBA. Teman-temannya pada lulusan pondok semua, jadi harus ngikutin dari nol gitu. Jadi belajarnya ekstra Ekstra. ya. Karena sebenarnya gini sih, dulu waktu aku kuliah ya, itu senior-senior tuh pada bilang gini, nggak hanya di PPA aja sih, semua ini untuk tunanetra sih. Kita yang mahasiswa tunanetra itu tuh belajar tuh bisa 5 sampai lebih, minimal 5 kali lipat dari yang non disabilitas gitu loh. Jadi ya seperti itu, semuanya pasti ngerasain hal yang sama ketika menjadi mahasiswa. Bagaimana caranya kita biar ngerjain tuh biar hasilnya sama, setara gitu loh kayak yang non disabilitas. Karena kan kita pasti nggak mau kan, apa ya, kayak istilahnya dikasih dispensasi kan kita pengen setara kan. Iya, sama. Karena ketika disetarain kan kita juga bisa memberikan reward ke diri kita sendiri, oh aku bisa loh kayak gitu kan, jadi lebih semangat lagi gitu kan. Iya. Nah itu. Terus kalau Mbak Putri sama Lina nih,
Iya, sama. Kalau aku sih sama. Ya, dulu masa kuliah juga aku berusaha untuk mendapatkan beasiswa. Setiap dari setiap semesternya gitu Mbak. Jadi orang-orang yang non disabilitas itu enggak menganggap kita itu remeh. Di situ kita buktikan kalau kita juga bisa mendapatkan beasiswa seperti mereka. Ngomong-ngomong, ini kan sahabat sama kan kayak belum tahu ya Mbak Putri itu tunanetranya sejak kapan gitu? Itu udah ini masih kuliah? Saya sih tunanetra setelah selesai kuliah, tapi ya waktu masih kuliah itu udah penglihatan sudah menurun Mbak. Sudah menurun dan karena dulu waktu kecil jatuh Mbak. Ya, jadi sudah menurun. Tapi aku tuh waktu kuliah itu hanya mengandalkan satu mata Mbak. Berarti kayak low vision ya? Iya. Low vision ya. Nah, banyak dulu orang menganggap aku itu apa sih gitu loh Mbak. Jadi memandang gimana gitu kan Mbak. Jadi ya dari situ aku ngebuktiin aku tuh pasti bisa. Iya. Untuk mendapatkan itu juga gitu. Yang bisa setara kayak yang lain ya. Benar. Ya tapi alhamdulillahnya ya itu dapat beasiswa dan nilai ininya juga alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena Allah tuh pasti akan memberikan yang kita inginkan. Pasti itu. Nah, prosesnya gimana kan? Alina gimana Lin? Kira-kira proses apa yang sedang pengen kamu capai ini? Belajarnya semoga lebih baik lagi dan cepat terselesaikan. Itu yang kemarin kamu kerjain di asrama tuh apa kemarin tuh? Yang malam kemarin aku bikin cerpen karena mau ikut lomba bikin cerpen. Oke, mohon doanya sahabat sama ya biar menang lagi. Udah sempet menang di mana Lin kemarin tuh Lin? Kemarin sih aku ikut online ya pas hari kemerdekaan Indonesia itu ya. Agustus. Itu ada 2, yang satu di Kartunet ya, yang satu tuh di klub lintas literasi ya. Nah, yang di Kartunet itu aku nggak juara ya, kalah ya. Dan yang di lintas literasi itu aku kemarin dapat juara 3. Seneng nggak kayak gitu? Ada senengnya, ada deg-degannya juga ya. Karena terkadang jujur ya, lawannya banyak, tulisannya udah bagus-bagus, sementara aku masih pemula, masih curang cara nggak jelas lah tulisannya. Nggak apa-apa Mbak Lina. Tadi Mbak Lina katanya nggak menang, tapi semua itu tuh bukan diambil dari itunya, tapi Mbak Lina itu sudah menjadi pemenang untuk semuanya. Nggak perlu kita itu menjadi pemenang langsung gitu. Menang dan kalah itu nggak penting ya. Iya sih, yang penting kita cari berani. pengalamannya sih. Iya, cari pengalamannya pasti kan seneng sih ketika berada di tengah-tengah bisa ikut apa ya? Berpartisipasi dan cerpennya tuh kayak cerpenku loh kayak disejajarkan sama yang mereka yang bagus-bagus gitu kan. Jadi kayak punya rasa senang tersendiri lah. Apresiasi. Iya. Karena nggak mudah loh ya untuk nulis cerpen. Bener banget tuh Mbak, itu penuh inspirasi tuh Mbak. Kayak talentnya emang di situ gitu Mbak. Nggak mudah, apalagi kalau misalkan kita lagi nggak mood, nggak bisa mikir yang lebih jernih kan ya. Gitu. Jadi ya emang bener-bener nggak mudah untuk menulis cerpen. Karena juga aku ya ikut lomba cerpen nggak pernah menang. Karena susah loh cerpen itu, apalagi sastra ya, cerpen itu sastra masuk sastra kan. Dan itu kan kayak bahasanya juga kalau karya ilmiah kan baku, tapi kalau sastra gitu kan bener-bener Ada yang baku, ada yang gitu loh. Jadi tantangannya juga di situ juga kan. Oke. Pasti dari kita tuh banyak sekali apa yang pengen diraih dan pengen ketika udah mulai pengen ngomong aku nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Iya, Dan sekali. mungkin di benak teman-teman bisa dibayangkan apa yang ingin diraih nantinya. Dan
berdoa semoga tercapai. Amin. Semoga tercapai. Dan insya Allah pasti Allah tuh mengabulkan doa kita. Amin. Ya Allah. Oke, Mas operator, Iya, apakah sudah ada yang bergabung? sudah, tapi belum berkomentar. Oke. Untuk kegiatan kita di minggu ini, teman-teman kuliah seperti biasa ya? Iya. Kuliah seperti biasa, kemudian pembelajaran di rumah sahabat juga berjalan seperti biasa. Ada komputer bicara, kemudian ada pembelajaran Quran Braille, kemudian ada tahfidz juga. Teman-teman masih yang belajar broadcasting, sekarang masih ikut siaran juga ya, Iya. seperti biasanya. Kemudian juga esok hari, kita menyiapin yang buat besok ya. Esok hari kita mau ikut jalan-jalan. Kita mau Iya. kemana besok? Ke Masjid Baitur Rahman Telagosari. Oke, ke Telagosari. Nah, kita mau ikut MPD dan mungkin sahabat sama yang berada di luar Semarang ataupun yang di Semarang juga boleh datang ke masjid apa tadi? Baitur Rahman Masjid Baitur Telagosari. Rahman, di Telagosari jam 9 pagi. Bisa gabung di sana. Kita bisa pengajian, ketemu teman-teman all disability. Dan juga kita mau siap-siap juga ya untuk besok ya. Iya. Oke. Dan juga untuk sahabat, kita kembali mengingatkan yang ingin berpartisipasi pembangunan Pondok Pesantren Sahabat Mata bisa menghubungi di nomor 085 225 974 981. Dan mungkin untuk malam hari ini kita cukup sekian dulu ya. Kita akan kembali di Sabtu depan dengan tema yang Jauh lebih menarik. Oke, akhir kata. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.